Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini berarti ya, selama membela AC Milan, Hakan Çalhanoğlu tidak memberikan gelar apapun. Namun begitu pindah ke Inter, Milan benar sih mendapatkan 1 Scudetto. Tetapi di lain sisi, Inter mendapatkan Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter hari ini, gua mau secara khusus membahas salah satu bintang kita yang bersinar paling terang dalam perjalanan menuju Scudetto ke-20, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Kenapa gue pengen ngebahas Çalhanoğlu? Karena gue masih shock sejujurnya mendengar pernyataan dia ya kepada wartawan pasca merebut Scudetto. Terdengar banget bahwa dia sepertinya masih sangat amat dendam ya kepada AC Milan. Çalhanoğlu bilang begini teman-teman, saya tahu segalanya akan berakhir dengan baik, bahwa hari penebusan saya akan segera tiba. Memenangkan Scudetto saat derby adalah kepuasan terbesar. Tuhan menginginkannya karena dia tahu bahwa saya tidak pantas menerima apa yang telah dilakukan oleh para fans Milan terhadap saya dan keluarga. Segala sesuatu yang dilakukan oleh para fans Milan kepada saya dan keluarga tidak akan pernah saya lupakan. Gimana teman-teman? Terdengar banget kan? Hawa-hawa dendam masih ada di Hakan Çalhanoğlu. Dan bahkan dia sepertinya belum puas tuh mengeluarkan statement tajam. Tidak lama kemudian Hakan mengunggah sebuah foto ya. Itu ada foto dirinya mengenakan jersey Inter dan memegang trofi Scudetto. Oleh karena itu teman-teman, hari ini gua mau secara khusus nyerewetin Hakan Çalhanoğlu. Kita mulai ya dari awal kedatangan dia di Serie A. Hakan Çalhanoğlu teman-teman ditransfer ke Milan itu di era Milan We Are So Rich ya. Ketika Milan lagi kaya-kayanya, ternyata duitnya entah dari mana. Itu musim 2017-2018 ketika Hakan Çalhanoğlu usianya masih 23 tahun. Masih sangat amat muda. Saat itu market value Hakan ada di angka 20 juta, tetapi Milan membelinya di angka 23-24 juta. Emang tajir banget Milan saat itu. Nah, Milan ini bisa dikatakan adalah klub besar pertamanya Hakan Çalhanoğlu. Karena kalau kita lihat nih klub-klub sebelumnya, Hakan lebih banyak bermain di Jerman. Dia memang pemain yang tumbuh kembang dalam akademi sepak bola di Jerman ya. Dia bermain di Leverkusen, kemudian Hamburg, lalu ada di Karlsruhe. Ketika Hakan Çalhanoğlu berlabuh di Milan di musim 2017-2018, menurut gua saat itu momennya kurang tepat. Karena saat itu Milan sedang berusaha keluar dari banter era ya. Lagi terpuruk-terpuruknya. Nah, di musim perdananya Hakan Çalhanoğlu, dia anyep banget, kasihan banget. Saat itu pelatihnya Milan adalah Montella. Dan Hakan Çalhanoğlu banyak banget jadi kelinci percobaan. Kadang bermain sebagai second striker, kadang sebagai gelandang bertahan, kadang sayap kiri, kadang sayap kanan. Sehingga musim perdananya Hakan Çalhanoğlu cenderung jelek. Lalu kemudian Milan ada pergantian pelatih ya. Dari Montella beralih ke Gattuso. Nah, di era Gattuso inilah Hakan Çalhanoğlu akhirnya menemukan performa terbaiknya bersama Milan ya. Dia mampu mencetak 10 gol 21 assist. Akan tetapi sayangnya Milan saat itu benar-benar lagi di banter era ya. Gampang banget gonta-ganti pelatih. Padahal Hakan mainnya lagi enak banget bersama Gattuso. Milan ganti pelatih nih. Mereka kemudian dilatih oleh Giampaolo. Permainannya Hakan kembali meredup lagi. Lalu kemudian setelah Giampaolo, Milan dilatih oleh Pioli. Bersama Pioli inilah akhirnya Hakan Çalhanoğlu kembali menemukan performa terbaiknya ya. Pioli berhasil menemukan posisi terbaiknya Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu ditempatkan sebagai gelandang serang ya. Dan bahkan Hakan Çalhanoğlu juga secara terbuka dia mengakui bahwa satu-satunya pihak di Milan yang menginginkan dan senang dengan keberadaan Hakan adalah Pioli itu sendiri. Dan bahkan Hakan Çalhanoğlu juga mengakui ya bahwa bersama Pioli dia tidak hanya belajar tentang sepak bola. Bersama Pioli dia juga belajar tentang kultur dan gaya hidup di Italia. Intinya, singkat cerita, di era Pioli inilah Milan kembali bangkit ya. Mereka keluar dari banter era, mereka bisa kembali masuk ke 4 besar, bahkan bermain di Liga Champion. Dan saat itu Pioli sangat mengandalkan 3 gelandang terbaiknya ya, yaitu Hakan Çalhanoğlu, Kessie, dan juga Benacer. Akan tetapi teman-teman, lalu kemudian kerajaan api menyerang ya. Itu kontrak Hakan Çalhanoğlu tidak terasa akan segera berakhir. Konon katanya teman-teman, kontrak baru sudah disiapkan oleh Paolo Maldini. Udah siap nih, tinggal ditanda tangan. Dan dari sisi Hakan Çalhanoğlu sendiri juga dia merasa bahwa kontribusinya selama ini layak diganjar dengan kenaikan gaji.
Akan tetapi sayangnya, walaupun Paolo Maldini bilang, iya nih kontraknya siap, tinggal lo tanda tangan, udah sesuai dengan yang lo mau, tetapi diskusi, negosiasi berjalan berbelit-belit, tidak kunjung menemui kata sepakat. Dan akhirnya tiba juga hari yang sudah ditentukan ya, tenggat waktu untuk negosiasi, dan keduanya belum juga menemui kata sepakat. Dan akhirnya terpaksa Milan dan Hakan Çalhanoğlu bersepakat untuk berpisah, untuk tidak melanjutkan kerjasamanya lagi. Nah, menarik ya teman-teman, ketika Hakan Çalhanoğlu kontraknya sedang bermasalah dengan Milan, di lain sisi ya, di kota yang sama, cuma bedanya ada di sisi utara kota Milan, ada klub berwarna biru hitam yang juga sedang membutuhkan gelandang serang ya, karena Inter baru saja kehilangan Eriksen karena bermasalah dengan jantungnya. Jadi situasinya bisa pas banget. Di satu sisi ada klub dari selatan kota Milan berwarna merah hitam sedang bermasalah dengan gelandang terbaiknya, dan di satu sisi Inter juga sedang kehilangan gelandang terbaiknya. Dan melihat momen itu, Inter akhirnya mendekati Hakan Çalhanoğlu. Terlebih lagi saat itu status Inter adalah peraih Scudetto ya. Jadi gimana Hakan tidak tergoda coba? Dia bermasalah kontrak dengan Milan, kemudian yang mendekati dia adalah tim peraih Scudetto. Dan untuk soal gaji, Hakan Çalhanoğlu diberikan gaji 5 juta. Akan tetapi, walaupun Inter harus mengeluarkan uang yang cukup besar ya untuk menggaji Hakan, dalam transfer ini menurut gua Inter diuntungkan ya. Walaupun harus mengeluarkan uang cukup besar untuk menggaji Hakan ya, gaji yang sebelumnya ditolak oleh Milan, tetapi di satu sisi Inter tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, free transfer ya. Terlebih lagi ketika bergabung ke Inter, itu usia Hakan sudah jauh lebih matang, berbeda dengan ketika dia tiba di Milan ya. Saat itu usianya masih 23 tahun, dan kemudian saat itu pengalaman Hakan bermain di Serie A juga sudah cukup banyak, dan dia juga sudah paham gaya hidup dan kultur Italia. Jadi Inter sebetulnya terima jadi tuh Hakan banyak adaptasi di Milan, kemudian Inter yang memetik buah manisnya. Nah, kepindahan Hakan ini benar-benar membuat fans Milan marah besar ya. Begitu dia resmi pindah, itu jersinya Hakan Çalhanoğlu dibakar, sumpah serapah dikeluarkan. Walaupun sebetulnya kepindahan dari pemain Milan ke Inter atau sebaliknya itu bukan pertama kali terjadi. Itu nama stadionnya Inter dan Milan juga Giuseppe Meazza ya, bintang yang bermain untuk Inter dan Milan. Jadi sebetulnya transfer Hakan Çalhanoğlu dari Milan ke Inter itu ya peristiwa transfer biasa, karena bukan untuk pertama kalinya. Tetapi entah kenapa kok Hakan dicaci maki habis-habisan. Nah, apesnya bagi Hakan Çalhanoğlu, di musim perdananya di Inter justru Milan yang juara. Wah, itu fans Milan makin menjadi-jadi. Terlebih saat perayaan Scudetto, Ibra mengeluarkan kalimat yang provokatif ya. Dia bilang begini, apakah ada yang mau kirim pesan untuk Hakan? Wah, itu pertanyaan dari Ibra benar-benar disambut oleh supporter Milan ya, dengan cacian, olok-olok, ancaman untuk Hakan Çalhanoğlu dan keluarganya. Dan kalau dari berita yang gua baca, hanya ada satu pemain Milan yang selalu hangat ke Hakan Çalhanoğlu, yaitu Calabria. Itu Calabria doang yang memeluk Hakan Çalhanoğlu dengan hangat. Lalu sebulan berselang setelah Milan meraih Scudetto, Hakan membalas sindiran Ibra ya dengan kalimat yang menyebalkan. Hakan menyebut bahwa Ibra tidak punya andil dalam Scudetto-nya Milan karena dia jarang bermain, lebih banyak duduk di bangku cadangan karena cedera. Lalu kemudian musim berikutnya 2022-2023 Milan kehilangan Scudetto, tetapi bukan Inter yang mampu merebut ya, melainkan Napoli. Musim kedua Hakan di Inter lagi-lagi gagal mempersembahkan Scudetto, tetapi setidaknya berhasil memberikan Coppa Italia dan Supercoppa. Plus satu lagi, di musim keduanya bersama Inter, Hakan bertransformasi menjadi regista. Saat itu Brozovic banyak cedera, Inter sebetulnya sudah menyiapkan Aslani, tetapi justru Hakan yang berkembang secara permainan. Jadi di musim keduanya bersama Inter, walaupun gagal mempersembahkan Scudetto, tetapi dari sisi taktik permainan itu Hakan berkembang jauh. Dia bukan hanya menjadi pemain yang mampu mendistribusikan bola ke depannya, memberikan assist, tetapi juga turun ke belakang, menjemput bola, melakukan intercept dan tackle-tackle krusial. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu puncaknya di musim ini, penampilan Inter sangat dominan dan Hakan Çalhanoğlu menjadi sosok vital. Dengan kepergian Brozovic, Hakan Çalhanoğlu menjadi regista utama Inter. Di musim ini, dengan bermain jauh lebih ke dalam, lebih dekat dengan kotak penalti sendiri, Hakan Çalhanoğlu justru mampu melesatkan 11 gol. Ya walaupun 9 gol diantaranya melalui penalti, tetapi ini adalah pencapaian yang luar biasa dari Hakan Çalhanoğlu. Dia menjadi pemain yang sangat amat seimbang dalam dua fase permainan, menyerang dan bertahan. Dan yang tidak boleh
boleh sampai dilupakan adalah kontribusi besar Hakan Calhanoglu saat derby ya. Sejauh ini di pertandingan derby, Hakan sudah mencetak 2 gol dan 2 assist, dan dia selalu selebrasi setiap Inter mencetak gol. Dan puncaknya di Giornata 33 kemarin saat derby, di menit-menit terakhir Hakan Calhanoglu jongkok di pinggir lapangan ya. Dia sangat menantikan derby berakhir dengan Scudetto. Ini kalau gue lihat-lihat ya, dari cara Hakan Calhanoglu selebrasi tiap kali Inter mencetak gol di derby, terlebih di Giornata 33 kemarin ketika memastikan Scudetto, itu gue melihat Hakan Calhanoglu semakin dia dibenci orang, semakin besar hasrat dia untuk balas dendam. Ini berarti ya, selama membela AC Milan, Hakan Calhanoglu tidak memberikan gelar apapun. Namun begitu pindah ke Inter, Milan benar sih mendapatkan 1 Scudetto. Tetapi di lain sisi, Inter mendapatkan 6 gelar bersama Hakan. Salah satunya Scudetto dan sisanya adalah Supercoppa dan Coppa Italia. Maka dalam hal ini perlu diingat bahwa balas dendam Hakan bukan cuma 1 Scudetto, tetapi juga 5 gelar lainnya. Dan teman-teman, kalau melihat perjalanan ini semua, gue jadi sangat memahami sih kenapa Hakan begitu dendam dengan Milan dan para fansnya ya. Betapa dia sangat amat memendam sakit hati selama ini. Ya, tapi semoga dia semakin dewasa lah. Tidak perlu terlalu dendam berlarut-larut. Takutnya nanti permainan malah makin jelek. Dan di musim depan, usia Hakan menginjak 31 tahun. Dia akan menjadi salah satu pemain senior di Inter ya. Dengan pengalaman gelar juara yang juga jauh lebih lengkap. Semoga motivasinya tetap tinggi ya. Tidak lantas membuat dia menjadi malas-malesan karena berhasil balas dendam ke Milan. Dan semoga fisiknya juga terus bugar agar kita bisa mendapatkan Scudetto ke-21. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Performa Hakan selama di Inter memuaskan atau tidak? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang Hakan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan